Kita masuk halaman 296. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumi fid dar amin. Faslun fil manhiyati minal buyu. Pasal menjelaskan tentang al-manhiyat yang dilarang minal buyu daripada jual beli. Yahrumur riba, diharamkan riba. Jadi riba itu kalau diterapkan sebenarnya sih sama-sama hancur gitu. Yang ngasih riba maupun yang bayar riba itu sama-sama hancur, ya. Karena bank misalnya itu sebenarnya, ya, dia ngasih pinjaman tapi juga dia harus bayarnya dengan riba. Sebenarnya itu sudah mematikan orang gitu, jadi, ya, dengan beban hutang yang banyak, yang nanti pada akhirnya, ya, bisa jadi orang tidak kuat bayar, akhirnya usaha mungkin mandek gitu misalnya. Atau kalau orang tahu, seperti yang banyak orang tahu, mungkin orang malas, ya, minjem di bank karena, ya, berbelit dengan riba gitu, ya. Akhirnya perbankan kan jadi lesu kalau begitu, ya. Nah, itu indikasi matinya ekonomi salah satunya itu tuh, ya. Lebih kalau ke masyarakat, ya. Emang pada awal minjem sih enak kelihatannya, ya. Apalagi sama si bangke itu, bank keliling, ya. Itu makin berat banget, ya. Pada waktu butuh kelihatannya karena udah nggak ada lagi yang bisa minjemin, akhirnya minjem sama bank keliling. Wah, kan bunganya gede itu, ya. Nah, banyak yang nyusahin akhirnya. Ada orang yang sampai pulang kampung, ya, gara-gara minjem duit di jalan sama pinjol tuh, ya, akhirnya pulang kampung gara-gara nggak kuat bayar gitu, ya. Dan tentunya itu memang merusak sistem ekonomi yang secara sedemikian. Dan memang ada sifat buruk lagi pada diri kita tuh. Giliran minjem tuh air mata jadi senjata tuh, ya, minta sampai nangis-nangis gitu, ya kan, minta tolong segala macam. Tak giliran kita tagih ngomel, ya kan, itu yang paling jahatnya kan, ya. Nah, ini istilahnya orang tuh jadinya ogah, ya, secara syariat gitu, istilahnya minjem 1.000 bayar 1.000 gitu kan, sebenarnya enteng tuh begitu. Jadi orang ogah karena apa? Karena dikasih pinjam tapi ogah bayar gitu. Tapi anehnya giliran minjem sama yang ada ribanya, seolah-olah jadi terpaksa, akhirnya jadi mau tuh begitu, ya. Kalau minjem sama saudara, minjem sama teman kan ogah bayar jadinya. Dianggap teman, ya, keluarga, kan begitu jadinya, ya. Padahal kan bahaya banget. Yang namanya utang itu bisa membatalkan mati syahid bahkan, ya. Nabi pernah tuh menyatakan, ya, ada orang yang hidup ikut perang begitu, yang lain bilang syahid gitu, ya kan. Tahu-tahu ada hutangnya, batal mati syahidnya. Padahal matinya di medan tempur, tapi karena ada hutang yang belum kebayar gitu pada waktu itu, katanya Rasulullah membatalkan kesyahidannya. Jadi berat memang tuh hutang, ya. Yang repot udah ngutang nggak mau ganti, ketemu tuh cuek-cuek aja lagi begitu, nggak ada rasa malunya gitu, ya kan. Saya ngalamin yang begitu, orangnya ada gitu maksudnya gitu, ya. Baik, huwa akbarul kabair. Riba itu adalah termasuk paling besarnya dosa besar.
Jadi kalau dikelompokin nih dosa-dosa besar ya, banyak tuh dosa-dosa besar. Nah, nanti kalau diurutin lagi khusus untuk dosa besar, riba termasuk yang paling besarnya di antara dosa-dosa besar gitu ya. Ba'da zina, setelah melakukan zina. Wa zina ba'dal qatli, dan zina setelah membunuh. Wal qatlu ba'da syirki billah, dan membunuh terletak setelah syirik kepada Allah ya. Jadi kalau diurut-urut katanya fa akbarul kabair, maka urutan-urutan dosa besar di antara dosa besar adalah asyirku, yang pertama adalah syirik. Tsummal qatlu, kemudian membunuh. Tsumma zina, kemudian zina. Li'anna fihil hajj, karena di dalamnya ada hukum had ya. Hukum pidana. Tsumma riba, kemudian baru riba. Jadi syirik, membunuh, zina, riba, urutan keempat. Afada dzalika Atiyah. Yang demikian dijelaskan oleh Imam Atiyah. Pada dasarnya kenapa kok syirik itu dijadikan sebagai dosa ya paling besar begitu ya. Bahasa kita, Allah begitu marah, kira-kira begitu. Begitu benci, begitu kagedemen sama orang, di mana Allah yang berkuasa, Allah yang berbuat, Allah yang melaksanakan semua aturan, yang mengatur semua kegiatan, ternyata dinisbatkan kepada makhluknya yang kagak berbuat sama sekali gitu ya. Ada Allah yang seharusnya berbuat, dia yang dipuji, dipindahkan pujiannya itu kepada makhluk juga yang Allah buat, dan makhluk itu enggak berbuat apa-apa begitu. Tapi dinisbatkan perbuatan Allah kepada dia, itu begitu ya. Ada orang menisbatkan ya Maha Pencipta kepada patung misalnya, kepada manusia ya, kepada apalah misalnya, kepada dewa. Itu dewa kagak pernah bikin apa-apa gitu. Itu patung kagak pernah ngapa-ngapain. Kok dinisbatkan perbuatan mencipta sama dia gitu. Tuh, kan jadinya Tuhan marah jadinya begitu, ya. Patung aja dasar-dasarnya kalau dibikin dari semen nih misalnya, pasirnya saya yang bikin, semennya saya yang kelola, ya kan? Air untuk mencampur antara air dan semen pasir saya yang punya, kata Allah. Ya, besi saya yang turunin dari langit. Kenapa? Dia yang kagak berbuat apa-apa, dia yang disembah, dibilang dia Maha Pencipta, dibilang dia Maha Pemberi rizki. Ya, nggak pantas dong kalau begitu. Allah marah kalau hal demikian itu, segala sesuatunya dinisbatkan kepada yang lain. Ya, pantaslah kita juga begitu mungkin. Ya, kita yang berbuat, ya orang yang lain yang jadi terhormat gitu. Itu kan kagak nyaman banget kalau begitu. Dia kagak ngapa-ngapain, kagak berbuat, kagak apa. Bahasanya orang ideal lah yang akhirnya disebut-sebut sebagai orang yang melakukan tindakan yang paling baik begitu. Padahal nggak ngapa-ngapain dia gitu ya. Nah, oleh karena itu Allah maha murka dah bahasanya, manakala segala sesuatunya yang seharusnya dinisbatkan kepada Allah lalu akhirnya dinisbatkan kepada makhluk yang tidak berbuat ya. Maka syirik ada pada urutan ke-1 tuh ya. Membunuh itu adalah hak Allah untuk mematikan dan menghidupkan hamba ya. Nggak ada makhluk punya hak untuk mematikan hamba kecuali atas ketentuan dari Allah juga gitu ya. Misalnya apa? Dalam kasus pembunuhan yang kita kenal dengan qisas, emang Allah yang nyuruh ya. Kalau ada orang yang membunuh dengan sengaja, membunuh dengan alat yang tajam yang mematikan ya, membunuh dengan terencana, bunuh dia lagi. Kira-kira Allah nyuruh begitu tuh. Tapi digambarkan dengan bahasa yang indah, wa fil qisasi hayatun liulil albab. Di dalam
pembalasan kisos, ya di dalamnya terdapat nilai-nilai kehidupan bagi orang yang menggunakan pikirannya. Ya, bagaimana kok di dalam membunuh? Ya, di dalam membunuh kok ada kehidupan, gitu. Ya, di dalam hukum bunuh kok ada kehidupan? Karena ketika pembunuh itu dibunuh, gitu, apalagi di depan banyak orang gitu, dipancung, dipenggal, digantung gitu misalnya, dipamerkan begitu, itu menjadikan orang berpikir untuk melakukan tindakan yang seperti dia, apapun alasan pembunuhannya. Ya, misalnya pengen ngambil harta, pengen ngambil jabatan, ya, pengen ngambil pasangan gitu dengan cara membunuh, ya kan? Nah, kalau itu terjadi, bunuh lagi. Sehingga ketika orang melihat, oh, membunuh, dibunuh lagi. Ya, apa artinya kalau begitu? Saya ngambil harta orang dengan cara membunuh orangnya, tiba-tiba setelah saya dapatkan hartanya, saya dibunuh. Saya tidak menikmati dong kalau gitu harta yang saya ambil. Jabatan yang saya ambil dari orang dengan cara membunuh, ya, lalu saya dibunuh lagi. Lalu setelah itu saya menikmati apa dari jabatan yang saya ambil dari pejabat yang saya bunuh tadi gitu misalnya, ya kan nggak dapat apa-apa kalau begitu. Nah, di situ ada hak Allah yang sesungguhnya Allah yang berbuat mematikan orang, ya itu hak Allah banget tuh yang begitu. Nah, baru akhirnya ada orang, ya, yang melakukan tindakan membunuh. Ya walaupun sih sebenarnya mungkin kalau diceritain panjang ke zaman azali, ya sebenarnya Allah juga sih yang menentukan si pembunuh itu melakukan pembunuhan gitu. Tapi tetap Allah enggak menyukai perbuatan buruk, ya. Allah tetap punya hak wewenang tinggi di dalam membunuh, ya, di dalam mematikan lah bahasanya. Sementara zina itu kan melanggar kehormatan namanya. Perempuan manapun yang dizinahi, ya, atau perempuan manapun yang berzina, itu pasti kemungkinannya, ya, dia adalah anak dari seseorang. Dia adalah saudara, ya, saudari dari seseorang. Dia kemungkinan cucu dari sang kakek, kemungkinan ponakan dari sang paman, kemungkinan istri dari sang suami. Kira-kira, ya, kalau itu ada pada diri kita, mau enggak diperlakukan kayak begitu? Ya, berzina dengan perempuan yang sudah menikah misalnya, berarti dia punya suami kalau begitu, ya. Kalau itu terjadi pada istri kita, mau enggak istri kita berzina? Kan pasti enggak mau. Perempuan sangat memungkinkan ibu daripada anak-anak, ya. Mau enggak istri kita sebagai ibu daripada anak-anak kita, ya, melakukan perbuatan zina misalnya. Nah, itu semua orang yang otaknya jalan gitu, ya, yang otaknya berfungsi, pasti itu, ya, enggak mau melakukan itu. Kemudian riba. Nah, riba ini karena salah satunya itu adalah bahasanya sih mencekek lah, ya, mematikan orang secara perlahan-lahan, kira-kira begitu, dari semua sisi, terutama jalur ekonomi gitu makanya. Maka ketika seseorang mematikan jalur ekonomi orang melalui riba gitu, maka dia termasuk, ya, dosa besar juga. Ya, yang seharusnya orang mungkin bisa hidup dengan ekonomi yang baik melalui pinjam meminjam yang setarat gitu, ini harus bayar riba. Nah, itu akibatnya, ya, mematikan orang dari segi ekonomi salah satunya begitu, ya, memberatkan sisinya seperti itu. Tsumma abdala minar riba qaulahu, kemudian pengarang membadal, ya, membuat badal dari kata riba melalui ucapannya. Ya, yahrumur riba, haram riba, apanya? Fi'luhu, perbuatannya, wa akluhu, memakannya, wa akhduhu, dan mengambilnya, wa kitabatuhu, dan yang mencatatnya, wa syahadatuhu, dan yang bersaksi atasnya, wa hilatuhu, ya, dan cara-cara pengaturannya, ya,
Hilah, ya, cara-cara ngatur bagaimana supaya kelihatannya kagak riba gitu misalnya, diatur-atur begitu ya. Maka itu semua orang-orang yang terlibat di dalamnya, ya, itu adalah perbuatan haram. Wahilatuhu wa huwa al-hidqu fi tadbirihi, yaitu kepandaian dalam pengaturan proses riba. Nah, itu semua orang yang ada di dalam terlibat itu tuh masuk dalam kategori haram semua jadinya, ya. Yang bersaksi haram, yang mencatat haram, dan lain sebagainya, ya. Ai idah syartu, ya, ada orang yang pandai mengatur manakala persyaratan-persyaratannya itu dianggap rusak, ya. Mestinya sih, ya, pinjam meminjam itu tidak pakai riba. Nah, di otak-atik tuh, ya, supaya akhirnya jadi riba. Atau ada juga yang otak-atik riba sebenarnya haram, tapi ya di otak-atik supaya jadi tidak haram. Nah, itu namanya tadbir tuh, ya, atau hilah, ya, yang mengaturnya tadi itu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dasarnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu akilar riba, Allah melaknat orang-orang yang makan riba, wa muwakilahu, orang yang mewakilkannya, wa katibahu, orang yang mencatatnya, wa syahidahu, dan orang yang menjadi saksi atas riba tersebut. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Nah, jadi yang gambarannya kira-kira begini nih, ya. Saya minjem duit sama Nain tuh. Nain pinjam duit barang 10 juta. Boleh, tapi gantinya ntar 12 juta ya. Tuh. Dari awal tuh udah ngomong begitu tuh, ya. Ya udah dah, setuju. Nah, akhirnya antara saya dengan Nain itu namanya orang yang berbuat tuh, ya. Ada enggak saksinya? Ya, oh iya dah, kita cari saksi biar nanti, ya, perbuatan kita ini diketahui orang, kita nggak bisa curang gitu misalnya. Saksi kan paling kagak 2 orang biasanya, ya kan? 2 tuh. Udah 4 tuh berarti itu, ya. Kemudian mungkin ada nggak orang yang ngatur, ya, yang ngatur administrasinya segala macamnya. Itu juga masuk ke situ juga. Sekarang ketika disetujui dari awal minjam 10 juta ganti 12 juta, itu awalnya itu 10 lawan 10 kira-kira gitu ya. 10 yang saya pinjam saya ganti 10, itu namanya seimbang, namanya muqabalah, ya. Nah, ini yang 2 juta, ya, mengimbangi apa gitu, ya. Minjemnya 10 tapi bayarnya 12, mengimbangi apa begitu. Kalau dari awal sudah ditetapkan. Tapi kalau saya sendiri, ya, yang mau berbuat baik kepada Nain, saya pinjam uang 10 juta. Nggak ada tuh transaksi, janji, saksi yang menyatakan bahwa bayar nanti 12 juta. Pas saya punya uang dari pinjaman tadi itu, saya kelola dengan baik, untung, ya kan, saya bayar. Nah, ini ganti, ya, yang saya pinjam 10 juta. Ini apa namanya, tanda terima kasih nih 2 juta gitu. Nah, itu lain urusan tuh yang begitu. Boleh, ya, karena tidak ada persetujuan awal dari awalnya itu untuk melakukan, ya, perluasan, pertambahan dari nilai 10 juta berubah menjadi 12 juta gitu, ya. Kira-kira gampangnya seperti itu. Kalau yang berdasarkan kesepakatan, nah berarti dia adalah riba. Tapi kalau berdasarkan, ya, keikhlasan untuk menghormati, untuk bersyukur, untuk berterima kasih sama orang yang telah nolongin gitu, nah itu dianggap kebaikan. Karena memang Nabi juga mengajarkan untuk, ya, memberikan lebih dari orang-orang yang berbuat baik kepada kita. Faqauluhu akilar riba, maka kata pengarang atau sabda Nabi, akilar riba, orang yang makan riba, bil maddi, dibaca panjang. Panjangnya pada lafaz a tuh. Itu adalah isim fa'il daripada kata akala. Akala yakulu
Nah, fiil madi, fiil mudhari, isim fa'ilnya akilun, ya. Fa'ala yaf'ulu, akala yakulu, fa'ala yaf'ulu fa'ilun, akala yakulu akilun, tuh begitu. Nah, dibaca dengan bil maddi, ya, bil maddi. Dipanjangin kenapa? Karena huruf asal fiil pak fiilnya, huruf asal pak fiilnya itu hamzah, ya. Lalu ketika menjadi isim fa'il ngikutin wazan fa'ilun, ada alif. Nah, maka akibatnya ada dua alif tuh sebenarnya di situ, ya. Yang satu hamzah, yang satu alif. Nah, ya, mestinya nulisnya itu betul alif, alif lagi gitu, lambangnya begitu tuh. Alif yang satu hidup, harokat biasa, sukun yang keduanya, baru kilun gitu, ya. Nah, tapi karena sama-sama alif bentuknya memang sama, disatuin aja, tapi dikasih garis tanda mad panjang. Maka bacanya memang harus panjang jadinya. Kalau dibaca akilun, ya, atau akila, jadi salah nantinya akhirnya. Kalau dimaksud dengan akilar riba, siapa kalau gitu? Akhidahu, yaitu orang yang ngambil riba gitu, ya. Wa qauluhu, dan perkataan Nabi, sabda Nabi, wa muwakilahu, dan yang mewakilkannya, ya, ay mu'tihi, yaitu orang yang memberikannya. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, wa katibahu, dan orang yang menulisnya, sekretarisnya dah kalau kita bilang, ya, ay katibal wathiqah, yaitu orang yang menulis perjanjian. Ya, yang administrasinya kali gitu, ya, segala macam yang perlu ditulis, kwitansinya, bentuk-bentuk perjanjiannya, ya, misalnya minjemnya, yang minjem siapa, jadi pihak keberapa, yang memberi pinjaman siapa, jadi pihak keberapa, bayarnya berapa, pinjamnya berapa, itu ditulis tuh oleh katib namanya. Nah, itu orang yang nulis namanya disebut dengan katibahu. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, wa syahidahu, dan syahid, yaitu saksinya, ay hadirahu, yaitu orang yang datang, orang yang hadir. Wa illam yastashhad, sekalipun ia tidak diminta untuk bersaksi, ya. Apalagi kalau memang dia jadi saksi, nah lebih-lebih lagi tuh, datang aja nggak jadi saksi kena juga tuh, ya, kalau udah urusan riba. Wal awwalani asyaddu itsman minal akhiraini, dan yang dua awal, dua yang pertama lebih berat dosanya dibanding dengan dua yang terakhir. Dua yang awal yaitu akilar riba wa muwakilahu, karena dia memang tuh yang menikmati gitu. Yang ngambil riba berarti yang minjem dah bahasanya sekarang, dia yang dapat duitnya. Kalau mu'tihi atau muwakilahu, dia yang nanti akan dapat riba. Nah, maka dikatakan dua yang pertama tuh dosanya lebih besar dibandingkan dengan saksi dan penulis atau sekretaris. Jangan-jangan dia cuma sekedar nulisin doang kali itu, nggak dapat cipretannya gitu, bahasanya gitu, ya kan, ya. Yang saksi juga gitu juga, cuma tanda tangan doang, saksi kagak dikasih apa-apa, ya udah. Tapi dalam hal riba, dosanya kebagian, padahal duitnya kagak kebagian tuh, ya. Wah, ruginya luar biasa banget. Li'annal waqi'a, ya, karena sesungguhnya hal yang terjadi minhuma, dari kedua orang tersebut, mujarradul iqrari, hanya sekedar, ya, menetapkan alal ma'siyati, atas suatu maksiat. Yang dua tuh, ya, yang syahid dan katib, seolah-olah dia mengiyakan gitu atas maksiat. Maksiatnya itu yaitu riba tadi itu. Bi khilafil awwalaini, berbeda yang dua yang pertama, pelaku dia tuh, ya, pelaku perbuatannya, maka dia dosanya lebih besar. Afada dzalika asy-Syarqawi, demikian dijelaskan oleh Imam Asy-Syarqawi. Wa huwa ay ar-riba, adapun yang dimaksud dengan riba itu adalah bai'u ahadin naqdaini, jual beli salah satu daripada mata uang, naqdun itu mata uang, ay adzabi wal fiddati, yaitu
emas dan perak, bil akhari dengan yang lain, nasi'atan dengan cara penundaan, tempo kalau kita bilang ya, aili ajalin, yakni dengan tempo tertentu, wa in qasura, sekalipun temponya pendek, sehari ke 2 hari ke, yang tadinya harganya 10.000 jadi 15.000 tuh gara-gara ditunda sehari gitu misalnya. Nah, itu namanya udah masuk riba tuh kalau begitu. Wa in halla fil majlisi, sekalipun bahkan terjadi di dalam majlis ya, gara-gara tawar menawar yang panjang gitu, akhirnya harga yang tadinya 10.000 menjadi 12.000. Kok naik sih harganya 12.000? Lu nawar dari tadi gak rapi-rapi ya kan, udah 2 jam nawar gak rapi, sekarang jadi akhirnya 12.000 ya, naik harganya gara-gara kelamaan di situ misalnya ya kan, padahal masih di situ-situ tuh gak kemana-mana gitu, nawar-nawar bukannya makin berat, bukan makin ringan tapi makin berat harganya. Nah itu masuk juga dalam kategori riba, sekalipun sebentar, sekalipun ada di majelis. Wa yusamma hadzal riba an-nasa'i ya, dan riba yang demikian itu dinamakan dengan riba nasa ya, riba yang ditempokan. Kalau kita sih bahasanya kredit kali ya gitu ya, jual beli kontan misalnya ya 100.000, tapi kalau jualnya jadi kredit akhirnya menjadi 15.000 dah gitu ya kan. Nah itu namanya kredit kalau begitu. Nah yang kayak demikian ini mestinya kalau kita mau menyelesaikannya dengan cara yang aman, kira-kira sebaiknya dari awal kita udah meminta kepada orang tersebut untuk membelinya secara kredit. Kan tadi katakannya kan buy-on tadi itu ya, bang saya mau kredit HP itu begitu. Dan jangan ditanya kalau kontan berapa gitu ya, emang kagak punya duit hanya kontan ya kan. Nggak punya duit hanya kontan, padahal memang dari awal ya emang kagak punya bisanya kredit gitu, udah jangan pakai nanya-nanya kontannya gitu ya kan. Kalau nanya punya kredit kan kemungkinan besarnya memang bayarnya kan dicicil kalau begitu kan. Karena apa? Karena perpanjangan waktu mencicil akhirnya itu ya harganya dibesarkan, ditambahin. Nah, kalau memang awalnya adalah berencana udah mau beli secara kredit, kan tidak ada harga yang berbeda ya. Kita memang dari awal saya mau kredit HP berapa ya, setahun 3 juta, ya udah ya ini saya bayar setiap bulan sekian gitu ya kan, selesai. Jangan pakai nanya kontan kalau begitu ya, udah nyata udah nggak punya duit kalau suruh bayar kontan ya kan, nanya juga kalau kontan berapa. Nah itu tuh ya, mulai itu kalau begitu jadinya. Jadi kalau mau begitu caranya emang dari awal udah niatnya mau kredit, nggak jadi masalah tuh, kata ulama begitu, ada yang bilang boleh ya. Jadi dari awal memang belinya adalah beli kredit, jangan beli ya milih. Ya udah kalau gitu dah, kalau tunai 3 juta, kalau kredit 3,5 juta tapi setahun, ya dah kalau gitu. Nah itu kan tadinya pilihan tuh kalau begitu ya, akhirnya memilih yang panjang jadinya begitu. Nah ini nggak boleh tuh di situ. Wa kama yakunu hadza fi mukhtalifail jinsi, dan sebagaimana hal ini terjadi pada 2 jenis yang berbeda, yakunu fi muttahidail jinsi, terjadi juga pada 1 jenis yang sama, kama yu'lamu mimma sayati, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Mithalu zalika, contoh yang demikian tadi, bi'tuka hadza dzahab birid li fiddatin, saya beli ya emas ini dengan sleter ya perak, muajjalin yang ditempokan, bidarojatin dengan darajah, batas waktu tertentu masalan, kama afada dzalika Atiyah, sebagaimana ya dijelaskan oleh Syekh Atiyah. Wad darajatu arba'u daqaik, dan darajah itu adalah 4 detik ya, 4 menit. Kan pendek benar tuh kalau begitu ya. Emas dibeli dengan, tidak dijelaskan ini ya, tidak dijelaskan emasnya berapa, lalu
liter liter peraknya juga berapa? Mungkin ya liter kita kali begitu. Artinya barang tersebut sebenarnya adalah barang yang berbeda jenisnya gitu ya. Tapi gara-gara menimbang emas harganya lebih mahal, maka peraknya harus lebih banyak gitu jadinya. Contoh gini dah ya. Saya punya jengkol sekilo ya. Ini kan dulu kan bahasanya barter nih kalau begini ya, kan tukar emas sama perak. Tukar tuh jengkol sekilo sama pete sepapan. Nah, sepapan apa namanya? Apa namanya itu kalau pete apa itu? Seempong ya kalau salah ya. Iya. Kan banyak tuh petenya tuh gitu kan. Padahal jengkolnya cuman sekilo gitu. Ini berarti kalau begitu ya nggak boleh karena ada yang lebih jadinya. Kalau memang mau tukar ya udah jengkol sekilo, pete juga sekilo. Nah itu nggak jadi masalah kalau itu gitu ya. Jangan gara-gara jengkol harganya lebih mahal, akhirnya petenya diperbanyak gitu. Yang aman bagaimana kalau gitu? Jual ya jengkolnya, beli pete itu seempong gitu ya. Jual pete berapa? Sekilo 100.000. Itu pete seempong berapa? 100.000. Nah, kan kalau gitu aman ya. Jual jengkolnya 100.000, beli pete itu yang satu empong itu. Nggak jadi masalah kalau begitu. Ini yang nggak boleh adalah ditukar tuh. Prosesnya barter jadinya. Jengkol sekilo dengan pete seempong yang banyak tadi itu ya. Nah, ini nggak boleh. Jadi kalau gitu mau tukar emas ya dengan perak, kalau bersedia tukar emas 5 gram perak 5 gram silakan, nggak jadi masalah lah. Kan emas lebih mahal ya, kalau gitu jual emas loh ya kan gitu. Emasnya jual, taruh nanti duitnya beliin perak. Jadi jangan tukar kalau begitu ya. Nah, jadi hal-hal yang sedemikian ini nih harus seimbang dalam hal jual beli tadi itu. Harga dan barang itu sama, kira-kira seperti itu. Sama tuh beras ya. Beras rojo lele sama pandan wangi itu misalnya. Ya, anggap dah pandan wangi lebih mahal gitu misalnya. Yang rojo lele lebih murah. Nah, akhirnya pandan wanginya seliter, rojo lelenya 3 liter nukarnya, nggak bisa. Sama-sama beras, ya. Nah, maka kalau sama-sama beras, ya pandan wangi seliter, rojo lele juga seliter. Nah, itu nggak ada ribanya jadinya kalau begitu. Kan pandan wangi lebih mahal. Kalau itu perhitungannya jual, ya. Pandan wanginya jual, nanti duitnya beliin rojo lele gitu. Aman kalau begitu, ya. Kalau mau nyari tambahan dari yang sejenis ya salah jadinya, nanti akibatnya muncul riba jadinya ya. Au bai'u dzalika bighairi taqabudin, atau menjual benda itu ya salah satu dari emas dan perak dengan tanpa saling menerima, tanpa ada serah terima langsung gitu. Ai bi ta'khiri qabdil iwadaini, yaitu dengan cara menunda penerimaan salah satu dari dua ya, dari dua benda tadi. Au qabdi ahadihima, atau salah satunya. Wa yusamma hadza ribal yad, dan yang demikian ini namanya adalah riba yad. Tukar ya emas dan perak ya, tapi nanti nyerahinnya sebulan lagi gitu ya. Salah satunya emasnya sekarang, peraknya nanti sebulan lagi ya. Walaupun sama-sama beratnya tuh, anggap emas 5 gram, tapi bayar peraknya nanti sebulan lagi, sama-sama sih 5 gram juga, itu juga nggak boleh ya.
Kalau memang mau tukar sama tukar, ya di waktu yang bersamaan begitu, ya. Wa kama yakunu hadza fi mukhtalifil jinsi yakunu fi muttahidaihi. Dan sebagaimana terjadi riba ya pada dua perkara yang berlainan jenis, bisa terjadi juga pada dua perkara yang sejenis, yang tunggal jenis. Kama asyara dzalika biqaulihi, sebagaimana dijelaskan dalam ucapannya. Au bai'u dzalika bi jinsihi kadzahabin bidahabin kadzalika, ya. Menjual benda itu, ya, salah satu emas dan perak dengan sejenisnya seperti emas dengan emas, ya, dengan yang ditempokan atau dengan tanpa saling menerima. Saya misalnya tukar emas sama Nain. Nah ini tukar nih emas, saya punya 10 gram, ente 15 gram gitu, ya. Tapi nanti 2 bulan lagi, tuh sama tuh padahal, ya kan, emas sama emas itu. Saya bayar satu, bayar sekarang, tapi Nain bayarnya nanti belakangan. Tapi yang bayar belakangan menjadi 15 gitu. Nah ini nggak boleh juga kalau begitu. Ya pokoknya kalau mau bentuknya kayak begini nih, apapun caranya harus qabdan biqabdin, yadan biyadin, tunai, ya. Terus nggak boleh yang satu dilebihkan dari karena beda jenisnya gitu, ya. Harus seimbang. Jagung sama beras, ya, sama-sama makanan pokok. Kalau mau ditukar, barter begitu, ya. Ya udah, jagung seleter, beras juga seleter. Jangan kemudian memandang bahwa harga beras lebih mahal, maka beras seleter, jagung 2 liter, nggak bisa, ya. Itu lebihnya mengimbangi apa? Beras seleter, jagung seleter, kan seimbang namanya itu. Nah, terus yang 2 liter yang kedua atau literan yang keduanya untuk mengimbangi apa? Berasnya kan kagak ada, ya. Tidak ada yang diimbangi. Nah, maka itulah akhirnya jadi riba di situ tuh, ya. Au bai'u dzalika bi jinsihi mutafadilan. Atau menjual benda itu salah satu dari emas atau perak dengan sejenisnya dengan saling berlebih. Ai ma'a ziyadati ahadil iwadaini, yakni disertai berlebih salah satu dari dua benda yang dipertukarkan alal akhari dari yang lain. Wa yusamma hadza ribal fadli ay ziyadah. Yang dinamakan ini dinamakan dengan ribal fadli, riba kelebihan, au azyadah, yaitu riba pertambahan. Kayak tadi tuh saya, ya, nukar emas, saya bayar sekarang 10 gram, nah nanti bayarnya 2 bulan lagi misalnya menjadi 15 gram. Tuh, itu namanya ziyadah. Wala yakunu illa fi muttahidail jinsi, dan tidak terjadi hal yang sedemikian itu kecuali pada satu jenis yang sama. Kadinarin bidinara, ini seperti 1 dinar harus dibayar dengan 2 dinar. Jadi ini kalau kita lihat sini, ya, ribanya nih masih berbentuk satu barang ditukar dengan barang yang lain. Masih zamannya barter jadinya nih, ya. Belum zaman tukar menukar dengan uang gitu kelihatannya. Nanti kalau kita baca lebih jauh tuh di era modern sekarang nih, termasuk di Mesir itu sekarang, itu yang namanya bunga bank udah bukan riba namanya, ya. Kenapa? Karena sebagai sebuah kewajaran, ya, orang minjem 100 ribu dah gampangnya dulu, ya, lalu pulangnya harus 150 ribu. Kok harus lebih? Iya, sebab bank bekerja, ya, bank mengelola, bank ada pegawai, bank ada pekerjaan gitu, ya. Bagaimana orang yang nunggu pembayaran 100 ribu ini ketika dia bekerja emang nggak ada bayarannya, ya. Kalau nanti bayarannya cuma sama-sama 100, ini yang kerja nggak ada bayarannya jadinya. Nah, orang yang kerja itulah dibayar dari kelebihannya tadi tuh yang 50-nya gitu, ya. Kan duit yang dipinjam sama-sama utuh jadinya. Saya minjemnya sama Nain 100, saya harus pulangin 150 karena Nain mungkin nungguin, ya,
Atau mungkin dia juga punya pegawai yang harus ngatur, menjaga kapan nih 50.000 ini balik gitu misalnya. Kalau sekedar saya kasih 100.000, nanti Nain nggak dapat apa-apa dong kalau gitu, ya. Dia duitnya nggak bisa dikelola, ya. Kan duitnya saya pinjam gitu kan. Dia mau ngelola duitnya, dia nggak punya, ya. Terus saya yang bisa ngelola, terus kagak mau ganti apa-apa sama dia. Nah itu selama dia kagak kerja tuh, selama dia nggak menggunakan duitnya, ngapain dia kalau begitu gitu. Kira-kira nih kalau duitnya pas-pasan begitu, ya kan. Duit Nain punya duit tuh 100.000, Nain pinjem dah 100.000, ya. Ntar pulangin berapa? 100.000 juga. Nah pada waktu itu Nain nggak punya duit dong kalau begitu jadinya. Nih yang kecilnya nih ya, yang gampangnya itu. Maka pantas kalau akhirnya kalau saya mulanginnya harus 150. Di perjanjian bikin, nih gua nggak punya duit nih, lu mau nggak? Ya, gua kasih pinjaman 100 tapi pulangin 150 gitu. Ya udah nggak apa-apa. Ini bukan riba katanya. Karena Nain di waktu itu ya nggak bisa berbuat dengan uangnya. Ya, andaikan uang tersebut saya nggak pinjam nih, ya. Lalu Nain mungkin dagang gitu ya, anggap dah, ya, dagang somai kali begitu. Saya minjem sebulan, ya, 100.000, ya, tanpa mulangin apa-apa 100.000. Tapi kalau duit yang Nain kelola selama sebulan 100.000, jangan-jangan udah 2 juta kali itu. Ya, anggap dah dibeli tahu, dibeli kol gitu misalnya, dan bumbu somainya. Didagangin tuh duit 100.000, ya, sampai akhirnya 1 bulan untung dia, ya, karena dagangnya tadi itu. Tapi ketika saya pinjam duit tersebut, mandek dia nggak bisa berbuat. Hanya bayar bakal 150.000, ya. Padahal kalau dia dagangin 100.000 tadi itu dengan modal yang kecil, dengan dagang-dagangan yang umum gitu, jangan-jangan dia udah lebih untung daripada 150.000. Nah ini pemikiran-pemikirannya sedemikian ini banyak nih sekarang, ya, dikembangkan bahwa akhirnya ya pinjaman bank itu termasuk bukan riba katanya, ya, karena memang sangat dibutuhkan di dalam pengelolaan bank tersebut. Bank juga sama, dia punya duit dipinjemin sama orang, ya, itu kan. Di saat itu kan seolah-olah bank kagak punya duit dong kalau begitu. Bank mau ngapain tuh kalau begitu, ya? Ya untung aja sih bank banyak yang minjem gitu sama dia gitu kan, dan banyak yang nabung, jadi dia punya persediaan yang lain. Andaikan tuh duit bank cuman segitu-gitunya gitu, ya, bank punya duit ya 50 juta, kita pinjam 50 juta. Selama kita pakai tuh, bank ngapain kalau begitu, ya? Bisa nggak punya kerjaan tuh, pegawainya, kantornya, ya kan, semuanya tuh berantakan semua jadinya. Nah, maka di situ katanya ya bunga bank itu dianggap bukan riba katanya, ya, karena banyak perkara-perkara yang harus diselesaikan selama proses ya peminjaman tersebut. Amma mukhtaliful jinsi, adapun yang berbeda jenisnya, fala yadurru fihi tafadulu, maka katanya tidak apa-apa kalau terjadi kelebihan. Ya, jadi kalau yang berbeda jenis, ya itu boleh. Tadi itu misalnya ya jagung dengan beras, itu termasuk beda jenis tuh. Kalau seandainya mau dilebihkin, ya tukar, nah itu dianggap katanya masih diperkenankan untuk berlebih. Kalau beras sama beras, jagung sama jagung, cuman gara-gara harga mereknya berbeda gitu, nah itu nggak boleh dilebihkan. Wa min ribal fadli, ribal qardi, dan diantara masuk dalam kategori riba fadl, riba berlebihan adalah riba pinjaman. Wa huwa kullu qardin jarra naf'an lil muqridi fa huwa riban, yaitu setiap pinjaman yang menarik manfaat, menarik untung untuk si pemberi pinjaman, maka pinjaman semacam itu masuk dalam kategori riba. Ini yang sekarang nih yang banyak ya di perbankan. Ka'an syaratu alaihi, seperti dipersyaratkan baginya ayyarudda fi qardi dinarin, bahwa dia mengembalikan pada pinjaman 1 dinar, dinara ini untuk mengembalikan 2 dinar. Apa dadalika Syekh Atiyah. Demikian dijelaskan oleh Syekh Atiyah. Nah, ini yang banyak sekarang nih, ya. Minjam 100 juta tapi harus ngulangin 150 juta gitu misalnya. Ini namanya disebut dengan
riba al-qardi namanya, ya, riba al-qardi. Dan ini yang sekarang banyak dipertentangkan, ya. Kita mengumpamakannya itu tadi tuh, kalau bank punya duitnya 100 juta gitu, pas banget, ya. Dia punya kantor, ya, dia punya pegawai, ya, mulai dari atasan sampai bawahannya. Terus duit kita ambil, kita pinjam 100 juta tadi. Itu bank kosong tuh misalnya. Nah, ini bank nanti membayar listriknya, bayar ya pegawainya pakai apa tuh? Ya. Nah, ini kalau pakai bank. Demikian juga orang perorangan, ya. Saya minjem Nain itu 100 juta, ya. Kalau 100 juta Nain kelola sendiri, ya, dibeliin apa, didagangin, jangan-jangan bisa untung 300 juta kali dalam satu bulan. Sementara saya minjem sama dia mulangin cuma 50 juta gitu misalnya, ya. Sebenarnya lebih bisa Nain ngelola daripada dipinjamkan kepada orang lain, ya. Kalau seandainya minjem 100, saya minjem 100, Nain punya 100, kembaliin lagi 100, Nain udah kebanyakan ruginya jadinya. Ya, anggap 1 tahun, ya. 1 tahun 100 juta itu kalau seandainya dia yang ngelola sebagai pedagang gitu misalnya, untungnya udah banyak banget itu. Sementara saya hanya ngasih 50 juta doang. Dia bisa tuh ngembangin sampai 500 juta dan lain sebagainya dari uang yang 100 juta tadi. Nah, maka pemikiran yang demikian itu katakan, oh, ya, pantas kalau seandainya orang minjem itu harus ngembaliin lebih. Karena ya, dia pribadi itu akhirnya dengan diserahkan uang kepada orang lain, dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah, itu katanya ya yang kayak begitu nanti. Tapi sih ya sebisa mungkin dah, ya, ya, kalau kita berupaya semaksimal mungkin jangan menggunakan bank. Kalau kita nggak punya usaha yang prospeknya itu maju banget begitu, ya, nah itu ngeri-ngeri dah pokoknya, ya. Di saat kita anjlok drastis, mau dari mana itu nanti bayarannya? Yang muncul kan bertambah tuh dia, bunga berbunga jadinya, ya kan? Maka banyak orang yang akhirnya itu mati usahanya. Kenapa? Karena bunga dibungain lagi nanti itu gara-gara ya 1 bulan kagak bayar gitu misalnya, banyak tuh tambahannya jadinya begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hafzal mursalin wa sana'atul hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min syarri wad dhir. Waftah qulubana wa quluba mutal 'arifin wa hdina wa yamsiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.